Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Assalamualaikum pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke. Waalaikumsalam. Dalam arti saja ya, Waalaikumsalam bisa warahmatullahi dihidupkan mikrofonnya. Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita semua masih dapat melaksanakan kegiatan MPLS secara virtual pada tahun pelajaran 2021-2022 dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua tetap dalam selawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik, hari ini kita akan melaksanakan MPLS hari kedua. Jangan lupa diikuti dengan baik. Kemudian ketentuan-ketentuan yang telah dibagikan di grup mohon diperhatikan. Untuk audio atau mikrofon bisa dimatikan. Kemudian pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya cukup mengikuti tanpa mengaktifkan mikrofon. Bisa dipahami? Untuk materi hari ini yaitu pendidikan kepramukaan dan juga wawasan Wiyata Mandala. Sebelum memasuki materi, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk semuanya, untuk materi hari ini yang pertama yaitu pendidikan dan wawasan Wiyata Mandala. Untuk semuanya bisa mikrofonnya diaktifkan, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Iya. Let's go. Terima kasih untuk semuanya. Untuk acara selanjutnya yaitu materi 1 mengenai kepemimpinan atau kepramukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Eko Wahyudi, SPD MPD. Kepada beliau kami persilakan. Baik. Mohon izin saya buka masker supaya lebih jelas dalam penyampaian materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda dinil haq liyudhhirahu 'ala kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'dah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum an ra'iyati. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, Bu Komariah, Sarjana Pendidikan, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, seluruh pembina SMA Marif Lawang yang kami hormati, dan utamanya pada Bapak Ibu Panitia Pelaksana Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah SMA Marif Lawang tahun pelajaran 2021-2022 yang berbahagia. Rasa tasyakur, rasa syukur tidak terlupakan, mari bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah SWT segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita bisa bersama-sama meskipun melalui proses jarak jauh. Namun ini kita syukuri, ini sebuah kesempatan bagi kita, utamanya bagi siswa-siswi yang berbahagia. Nah, sekalian, siswa baru SMA Marif Lawang tahun pelajaran 2021-2022. Tidak lupa pula kami sampaikan salam hormat kepada seluruh Bapak Ibu orang tua wali siswa kelas 10 utamanya. Shalawat dan salam tercurah terhadap baginda Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Mohon izin, waktunya hanya 15 menit, kami sampaikan secara ringkas. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, Bapak diberi kesempatan menyampaikan materi dua intinya, yaitu kepemimpinan dan kepramukaan. Pada intinya dua-duanya sama, kita fokus pemimpin. Kita ketahui pemimpin di mana, pemimpin sebuah organisasi, pemimpin sebuah kelembagaan, lembaga negara, lembaga tinggi, lembaga swasta, lembaga negeri. Ada hal-hal yang memang harus kita pahami bersama. Satu, pemimpin sebagai pusat pengkoordinasi, pemimpin sebagai pusat penentu kebijakan. Ada hal-hal yang harus kita pahami bersama, bahwa kita ketahui di sana beberapa tipe-tipe seorang pemimpin. Insya Allah ada 5 kalau kita simak. Di sana ada tipe seorang pemimpin yang demokratis. Jadi segala sesuatunya berdasarkan musyawarah. Sebelum memutuskan sesuatu musyawarah. Namun memang baik, ada sisi-sisi negatifnya. Terkadang dengan kita memberikan sebuah keleluasaan menyampaikan pendapat pada siapapun, ada sisi negatifnya adalah disalahgunakan. Seenaknya sendiri. Ini yang harus kita pahami, anak sekalian. Yang kedua, ada sebuah tipe pemimpin sosok yang karismatik. Ini juga luar biasa. Karismatik ini bisa jadi menarik bagi siapapun. Pimpinan yang menarik. Namanya menarik, ya banyak disuka oleh orang. Namun ada sisi-sisi kelemahannya. Tapi banyak positifnya di sini. Bahkan dengan karena menarik, karismatik, ya, berkarisma, maka dampak positifnya adalah bisa merubah tatanan sosial, bisa merubah status sosial, bahkan bisa merubah pola mindset sebuah lembaga itu. Lain halnya dengan sosok pemimpin yang otoriter, yang mengambil kebijakan dengan kemauan keras. Jadi memang, tapi ini dibutuhkan. Suatu ketika kita harus mengambil sebuah keputusan dengan segala resikonya, anak-anak sekalian. Jadi kita harus berani, ya. Kemudian ada seorang tipe pemimpin yang militer. Ini hampir sama, ya. Hampir sama. Jadi pemimpin yang militer itu hampir sama dengan pimpinan yang otoriter. Kemudian lagi ada pimpinan yang paternalistik.
Nah, ini juga sisi positifnya adalah sosok pimpinan menjadi bapak yang baik, menjadi pelindung yang baik. Namun ada sisi negatifnya adalah apa di sana, bahwa segala sesuatu harus saya, segala sesuatu harus kami. Saya serba tahu, saya paling hebat. Itu di sana kelemahan dari pimpinan yang paternalistik. Namun dari 5 yang Bapak sebutkan tadi, mari kita ambil sebagai sisi positifnya. Karena kita belajar kalau kita selalu mengambil kekurangan, kita tidak akan jalan. Ambil sisi positifnya. Ini, sebagaimana tadi Bapak sampaikan di awal, kulukum ro'in wa kulukum ro'in an ro'iyatihi. Apa maknanya? Hadis Nabi menyampaikan setiap kita, Eko, Bapak Ibu guru yang lain semuanya, ya, anak-anak sekalian, ini kita semua adalah pemimpin. Namun jangan lupa bahwa setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban apa yang dilakukan pada waktu memimpin sebuah institusi, organisasi, dan lain sebagainya. Minimal kita memimpin diri sendiri. Bagaimana memimpin diri sendiri yang baik? Ya, kita bersosialisasi yang baik. Ingat, 5 menit anak. Ingat bahwa apapun ada pertanggungjawabannya. Oleh karenanya, ya mari sebelum kita memutuskan menjadi seorang pemimpin, kita berpikir dulu, kita renungkan, kita refleksikan, kita introspeksi pada diri kita masing-masing. Manfaat enggak kita jadi pemimpin? Ini yang paling utama. Ya, sebagaimana kita ketahui, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia insan yang selalu bermanfaat bagi sesama. Selagi itu membawa kemanfaatan kebaikan, oke lah. Kenapa kita tidak lakukan, anak sekalian? Ini, itu sekilas, ya, sekilas. Berikutnya adalah bagaimana nyinggung ke permukaan. Pramuka itu adalah sebuah wadah di mana dalam rangka pembentukan karakter kita semuanya. Kita ketahui di sana ada sumpah. Ya, apa sumpahnya? Adalah Dasa Dharma Pramuka. Ini yang harus kita pahami bersama-sama. Kita petik salah satu dari Dasa Dharma itu adalah dalam rangka pembentukan karakter sosial kita. Bagaimana kita menjadi sosok-sosok yang sosial. Artinya sosial itu peduli pada sesama. Ini penting anak sekalian. Ya, karena sudah peduli pada sesama, kita kembali pada bagaimana kemanfaatan diri kita. Nah, jadi peduli. Kalau sudah peduli, karakter kita akan terbentuk. Oh, orang ini harus kita bantu. Tanpa disuruh siapapun, karena sudah terbentuk dalam jiwa kita, jiwa kepermukaan. Ini yang harus kita kembangkan pada diri kita masing-masing, utamanya saudara-saudara kita, keluarga kita. Ini akan terjalin sebuah harmonisasi. Ya. Tidak akan terlepas dari butuh jiwa kepemimpinan, kepermukaan itu. Kenapa? Karena jiwa kepermukaan di situ butuh bagaimana memimpin dirinya sendiri. Apa maknanya? Contoh, sudahkah kita sudah berbuat untuk orang lain? Sudahkah kita bisa memimpin diri kita sendiri? Kalau sudah kita bisa mengendalikan diri kita sendiri, bagaimana kita bersosialisasi, kita bersikap sosial yang baik, ya? Bagaimana kita memahami dasar dharma yang baik, utamanya mulai dari urutan keagamaan, ya, percaya dan taat kepada Allah SWT di sana sampai yang ke-10. Nah, ini harus kita pahami bersama-sama. Kalau itu kita simpulkan bahwa pendidikan karakter ini bisa diawali dari pendidikan kepramukaan. Oleh karenanya, kami tidak ingin hanya bahwa kepramukaan yang ada di sekolah ini tidak hanya sekedar berbaju pramuka lengkap, namun bagaimana di sana ada tunas kelapa akan tumbuh tunas-tunas semamala yang handal. Tunas-tunas semamala yang bisa kita harapkan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Ini anak sekalian, harapan kami yang bisa kami selaku orang tua, utamanya dari bagian dari sekolah ini, kami berharap bahwa anak-anak sekalian ini adalah generasi penerus bagi kami. 10, 20, 30 tahun lagi, siapa lagi kalau bukan kalian semuanya. Anak sekalian, siswa kelas 10 yang berbahagia,
bahwa ini adalah kesempatan bagi kalian untuk menempa diri kita masing-masing, mengisi diri kita masing-masing. Bagaimana kita beraktualisasi menjadi sosok pemimpin-pemimpin yang baik. Bagaimana kita memimpin diri sendiri, memimpin orang lain. Ini yang nantinya tadi kita simpulkan, khairun nas anfa'uhum linnas. Demikian, manusia yang baik adalah manusia senantiasa bermanfaat bagi sesama. Mohon maaf, selamat dan sukses bagi anak sekalian. Mudah-mudahan dengan sekilas mengenal dari lembaga sekolah kita, anak sekalian bisa berprestasi mengukir sejarah di Semamala tercinta. Mohon maaf, terima kasih. Sukses untuk anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditambah ini ada tambahannya dari panitia, baik anak sekalian. Sekilas profil di lembaga kita. Nanti kita maju, utamanya setelah ini anak sekalian, di sela-sela kesibukan mengikuti pembelajaran di sekolah ini. Sekilas kami sampaikan, di sana nanti ada namanya latihan dasar kepemimpinan, serap di sana. Manfaatkan di sana supaya kalian bisa menyerap semuanya. Ya. Bagaimana berorganisasi, bagaimana pemimpin. Pemimpin yang baik itu sekali lagi jangan menganggap bahwa dirinya itu penguasa, nah sekalian. Jangan menganggap saya pemimpin, saya harus berhak memerintah, bahwa saya tidak berhak diperintah. Ini yang nanti salah kaprah. Yang bisa kita lakukan, lakukan. Yang bisa kita perbuat, perbuat. Yang penting bagaimana kita berupaya mengkoordinasi sebagai pusat pengkoordinasi, sebagai pusat pemangku kebijakan, penentu kebijakan, anak sekalian. Ini yang penting. Sehingga apa? Dari demokrasi sampai paternalisme tadi ada 5 tipe kepemimpinan tadi, ambil sisi positifnya. Kalau kita mengambil sisi positifnya, sehingga akan berdampak. Kenapa? Yang negatif sebagai pelajaran kita hindarkan, kita minimalisir. Begitu. Ya. Jadi sekali lagi anak sekalian, dimanapun sekali lagi anak sekalian semuanya adalah pemimpin. Kita semuanya ada pemimpin. Itu tambahannya. Terima kasih. Sukses untuk kalian. Siap. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Eko Wahyudi, SPD MPD, yang telah memberikan materi mengenai kepemimpinan atau kepramukaan. Semoga kita semua dari materi tersebut bisa membawa kebaikan bagi kita semua, sehingga nanti muncul pemimpin-pemimpin baru Semamala dari kalian semuanya. Dan untuk selanjutnya kita langsung ke materi 2 mengenai wawasan Wiyata Mandala yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Khotimah SPD. Kepada beliau kami persilakan. Aiko, terima kasih sangat. Ngapunten nggih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah selamat bertemu. Di situ tertulis materi kedua, materinya adalah arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kalian pada hari kedua ini senantiasa selalu diberikan rahmat hidayah sehingga dapat mengikuti MPLS dengan sehat walafiat. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Eko Wahyudi SPD MPD terkait dengan kepemimpinan dan kepramukaan. Nah, di sini untuk wawasan Wiyata Mandala sebenarnya kalian juga sudah paham, sudah tahu dari kecil. Ya. Jadi hanya saja nama
yang kalian Sapa sing inisiatif kayak hadapi selama ini tuh paham, namun di sini perlu kami sampaikan wawasan wiyata mandala. Nah, wawasan itu artinya suatu pandang. Jadi cara pandang kalian terhadap lingkungan sekitar itu wawasan. Kalau wiyata itu pendidikan, ya. Kemudian di situ ada wiyata mandala. Bisa diartikan sebagai tempat atau lingkungan. Wawasan wiyata mandala adalah sikap bagaimana cara kita memandang dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah. Loh, secara garis besar bisa dikatakan wawasan wiyata mandala itu lingkungan sekolah anak-anak ya. Berarti Saman kan sudah mengenyam pendidikan sekolah mulai dari ada PAUD. Namun di situ tidak dikategorikan pendidikan formal. Kemudian ada TK. Baru pendidikan formalnya Saman ada di SD, MI. Ya. Kemudian naik lagi menjadi SMP, MTS. Dan sekarang Saman sudah beralih ke jenjang yang lebih tinggi adalah SMA. Sehingga di situ di dalam wawasan wiyata mandala tempat untuk menuntut ilmu pengetahuan. Perlu kalian ketahui unsur-unsur dari wiyata mandala itu sendiri. 1. Sekolah. Ya, jadi sekolah dimanapun berada itu merupakan lingkungan pendidikan. Jadi sekolah SD, SMP, SMA, bahkan sampai nanti perguruan tinggi, lingkungan pendidikan. Kemudian unsur yang kedua, kepala sekolah, di mana setiap lembaga pendidikan mempunyai kepala sekolah yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan. Wajib setiap lembaga pendidikan harus memiliki kepala sekolah. Kemudian unsur yang ketiga, ada guru, ada orang tua, jelas siswa. 3 komponen itu tidak bisa terlepas anak-anak ya, saling kerjasama. Ada guru, tidak ada orang tua, tidak ada siswa, otomatis lembaga pendidikan tidak bisa berjalan. Kemudian didukung oleh warga sekolah, baik itu warga sekolah di dalam maupun di luar. Jadi sekolah pun harus bertumpu pada masyarakat sekitar dan saling mendukung. Jadi antara wali murid, orang tua, sekolah itu dalam satu naungan lembaga pendidikan yang ada. Nah, sebagaimana yang sudah kalian ketahui, sekolah dan fungsinya. Apa sih fungsi sekolah? Jelas. Kalau Samen yang pertama di situ harus tahu bahwa fungsi dari sekolah, 1, sebagai tempat mencari ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kemudian untuk pengembangan kepribadian, hubungan antar manusia dengan lingkungan, atau manusia dengan Tuhan. Kemudian yang jelas Saman di situ untuk berkarya. Di sekolah itu sebagai wahana tempat masyarakat kalian belajar. Karena juga mempunyai tata tertib. Dimanapun Saman berada juga tata tertib itu ada. Baik itu di SD, SMP, SMA, itu juga ada tata tertib. Bahkan contoh yang paling mudah, di rumah pun Saman juga punya tata tertib. Kapan saya harus belajar, kapan saya harus bermain, dan sebagainya. Ya, sehingga di dalam dunia pendidikan, sekolah itu juga mempunyai ciri, ya. Ciri sekolah 1, seperti tadi, ada unsur, tidak jauh dengan unsur anak-anak. Sekolah harus ada guru, ada siswa. Kemudian timbul yang namanya KBM, proses kegiatan belajar mengajar. Kemudian tercapainya masyarakat yang sadar mau belajar. Jadi Saman masuk di
SMA Ma'arif Lawang ini jangan merasa ada paksaan, ada tekanan, baik itu dari orang tua maupun orang lain. Berarti atas kesadaran. Saya harus bisa masuk sekolah, saya harus bisa mencapai cita-cita saya sampai tingkat tinggi. Lah ini perlu kita kembangkan di dunia pendidikan. Kalau zaman ingin mengembangkan kreativitas, ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa berada di lingkungan sekolah, jelas tidak bisa. Mungkin zaman hanya berkreativitas saja, kreativitas di bidang seni, olahraga. Namun kalau dibarengi dengan di lingkungan pendidikan, otomatis arahan-arahan itu lebih jelas, ya. Nah, kemudian di dalam wawasan Wiyata Mandala, dalam suatu sekolah itu punya prinsip, di mana prinsip sekolah itu satu, sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal untuk hidup, ya. Jadi zaman kalau tidak sekolah jelas tidak akan tahu mana yang harus dilakukan, mana yang tidak. Kemudian yang kedua, sekolah sebagai institusi, tempat peserta didik belajar. Bisa kok Bu belajar di rumah. Mungkin ya bisa saja, namun tanpa ada arahan. Belajar sepanjang hidup zaman. Sekolah dewi, iya belajar sendiri di rumah. Ya bisa pandai bisa. Dengan bantuan-bantuan media-media yang lainnya. Tetapi sampai di mana? Zaman untuk menentukan tercapainya saya bisa atau tidak. Orang tua juga tidak bisa membuatkan zaman yang namanya ijazah. Kalau di sekolah, lembaga pendidikan, tempuh selama 3 tahun. Nah, di situ zaman lengkap. Bisa mengembangkan ilmu pengetahuan, bisa mengembangkan bakat dan minat. Di akhir zaman juga akan mendapatkan ijazah sebagai bukti lembaga pendidikan itu telah memberikan ilmu kepada peserta didik. Kemudian ya macam-macam, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat. Makanya nanti anak-anak seperti contoh kemarin pada saat tes penjurusan, itu ada satu siswa yang ditemukan untuk pinter untuk menggambar. Nah ini kita masih cari siapa mereka itu. Lah, teman jangan merasa waduh saya kemarin sudah gambar ini gambar itu, tapi setidaknya begini anak-anak, dengan zaman menggambar itu dari Bapak Ibu Dewan Guru itu tahu, oh anak ini punya kreativitas, punya bakat, ya sehingga nanti akan kita cari siapa mereka itu, baru kita akan mengarahkan, ya kita ikut ajang macam-macam nanti, lomba-lomba, ya atau juga secara gentleman katanya sekarang ya, yang kemarin pada saat uji penjurusan, sing gambar, ya karikatur bagus sekali, bisa langsung menghadap ke Pak Dayat. Pak Dayat, kemarin saya yang gambar itu, sehingga monggo nanti bimbingan tersendiri melalui Bapak Nanang Suatmaji tentang kreativitas menggambar, ya. Jadi silakan anak-anak, sekolah sebagai tempat pengembangan bakat dan minat, tidak hanya dari seni gambar saja, ya seperti yang sudah diketahui, sudah zaman baca di brosur. Nah, bakat, minat, keahlian, ya di situ ada zaman nanti disampaikan di profil itu, keahlian wajib, kemudian keahlian ekstrakurikuler. Ayo, itu kita kembangkan bersama-sama. Sehingga zaman nanti selain mendapatkan ilmu pengetahuan, bakat, minat zaman akan tersalurkan. Insya Allah SMA Ma'arif Lawang dengan banyak kreativitas yang zaman tampilkan juga akan membawa nama baik sekolah itu sendiri, kemudian juga kalian sendiri. Jadi mohon nanti yang memang merasa tidak usah malu-malu, tidak usah takut ya.
saya Pak Dayat yang gambar kemarin, wah nanti akan kita kasih tempat untuk mengembangkan bakatnya. Itu harus loh ya. Kemudian perlu diketahui juga anak-anak, di mana sekolah itu pun ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan. Jadi kalau kita contoh, Bu, waduh saya punya kreativitas beda lagi ya nanti. Kreativitas fotografi. Bagaimana nanti kalau kita dibuat lomba fotografi per kelas? Nah, itu bagus. Tapi ada satu yang tidak diperbolehkan di dunia pendidikan atau lembaga pendidikan itu anak-anak ya. Tidak boleh digunakan untuk penanaman aliran-aliran sesat. Ya, atau aliran-aliran yang bisa membawa apa ya, ketidakmanfaatan bagi peserta didik. Kemudian tidak boleh digunakan untuk kampanye. Masalahnya apa? Di usia kalian yang SMA ini memang sudah bisa dikategorikan sebagai peserta 17 tahun ke atas, sudah berhak untuk ikut kampanye. Tapi di dunia pendidikan, di lembaga pendidikan tidak diperkenankan untuk dijadikan ajang sebagai tempat untuk berpolitik. Kemudian di situ juga ada untuk kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerusuhan. Contoh, ya namanya anak muda sekarang, ya, dengan IT, dengan teknologi yang semakin canggih, begitu melihat adegan-adegan tertentu, contoh silat dan sebagainya, dicoba di sekolahan. Nah ini tidak diperbolehkan, ya. Jadi sekali lagi kreativitas zaman boleh ditampilkan, namun tidak apa ya, mengarah kepada hal-hal yang membahayakan atau merusak bahkan terjadinya perpecahan. Satu contoh ini di lembaga pendidikan sering kita temukan yang namanya apa ya, perkelahian antar pelajar. Nah, ini salah satu bentuk tempat lembaga pendidikan sekolah yang dilarang. Mohon nanti terutamanya di keluarga besar SMA Ma'ruf Lawang, mudah-mudahan hal itu tidak akan pernah terjadi. Mudah-mudahan segala sesuatunya yang terjadi di negara kita pada saat ini segera berakhir, sehingga sampean ya bisa tatap muka, bisa bertemu dengan teman-teman, bisa bertemu dengan Bapak Ibu Dewan Guru. Paling tidak ini anak-anak ya, begitu sama masuk di lembaga pendidikan SMA 1, ya bisa juga dijadikan sebagai tempat untuk mempererat silaturahmi, bahkan mungkin digunakan sebagai tempat untuk mencari pasangan. Nah seperti itu anak-anak ya. Nah, sehingga di dalam pendidikan lingkungan sekolah, jelas di situ juga mempunyai peran-peran, tugas, wewenang, serta tanggung jawab dari masing-masing instansi, dari masing-masing orang. Di situ kalau sudah sama masuk di dalam dunia pendidikan, lembaga sekolah, ya ada strukturnya, ada kepala sekolah, ada para wakil kepala sekolah, ya itu nanti di lembaga pendidikan. Yang terakhir, di dalam lembaga pendidikan itu di ruang yang paling terkecil adalah kelas. Nah, nanti zaman yang ada di sini sejumlah sekian 100 lebih. Ya, ada bahasa nanti, ada IPA, ada IPS. Nah, itu sebagai bentuk kelompok yang terkecil di dalam suatu lembaga pendidikan. Berarti nanti di situ zaman akan ada wali kelas, ketua kelas, beserta perangkatnya. Naik lagi, berarti di situ ada kepala sekolah, para wakil kepala sekolah, staf, dan Bapak Ibu Dewan Guru Pengajar. Sehingga dari masing-masing
tugas dari masing-masing tenaga yang sudah diberikan tugas itu mempunyai tugas dan wewenang serta tanggung jawab yang berbeda-beda. Terutama sebagai motor penggerak kepala sekolah, melaksanakan program-program yang telah disusun beserta komite sekolah. Kemudian menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan peserta didik, OSIS, komite sekolah. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Eko Wahyudi tadi anak-anak ya, termasuk kepemimpinan suatu lembaga. Ya. Apapun yang akan dilaksanakan dalam lembaga pendidikan itu jelas harus melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan anggota terkait. Sama nanti zaman masuk kalau sudah tatap muka atau bahkan belum bisa tatap muka, jelas siapa yang mempunyai keinginan masuk di OSIS. Nah, ini nanti zaman juga akan didampingi oleh Pak Dayat. Ya, jadi ayo nanti kita bersama-sama memajukan SMA Ma'arif Lawang, kemudian sekolah memberikan tempat untuk kalian mengembangkan pendidikan baik itu akademis maupun non akademis. Ya, yang akademis itu ya berarti di bidang-bidang studi. Ya, kemudian untuk yang non akademis ya ekstrakurikuler tadi. Siapa yang senang sepak bola macam-macam ya. Insya Allah dari hampir 120 ini mempunyai bakat terpendam yang berbeda-beda. Nah, monggo nanti kita gabung di SMA Ma'arif Lawang ini untuk menyampaikan atau mengeluarkan aspirasi dan kreativitas yang ada. Nah, kemudian yang terakhir anak-anak, ada mekanisme bagaimana sih pelaksanaan wawasan wiyata mandala di lembaga sekolah. Ada yang namanya ada 2 tahap anak-anak. Jadi sekolah itu mempunyai tata pelaksanaan wiyata mandala. Yang pertama yaitu yang dinamakan dengan tahap preventif. Lek zaman mengenal di dunia kesehatan, preventif itu adalah pencegahan. Ya, jadi upaya meniadakan peluang atau upaya untuk meredam itu kalau dalam konflik-konflik ya. Kalau di dalam sekolah jelas bagaimana kita mengantisipasi siswa ataupun warga sekolah ke dalam hal-hal yang lebih baik. Jadi kita berharapan untuk memelihara lingkungan sekolah serta menciptakan lingkungan sekolah baik itu secara kebersihan maupun ketertiban itu wajib dilaksanakan dengan cara preventif. Jadi bagaimana sih kalau kita lihat dengan kondisi yang sekarang, berarti SMA Ma'arif Lawang kemarin yang sama sudah bisa diikuti pada saat penjurusan preventif pencegahan. Kita sudah menyiapkan segala bentuk perlengkapan prokes ya, protokol kesehatan. Sebelum masuk sudah disediakan peralatan ataupun fasilitas untuk kesehatan sudah ada. Itu salah satu mekanisme wiyata mandala dalam satu lembaga pendidikan. Kemudian setiap warga sekolah diharapkan bisa menciptakan suasana yang harmonis. Nah, ini loh, dengan adanya kondisi yang sekarang pandemi, harapannya melalui virtual ini kita juga bisa menciptakan suasana yang harmonis anak-anak ya, suasana yang kekeluargaan. Nggak pernah ketemu kok Bu. Insya Allah dengan virtual ini paling tidak sama akan tahu. Nanti akan disampaikan oleh Bapak panitia, Bapak Ibu panitia, bagaimana sih nanti menjalin
kerjasama, menjalin rasa kekeluargaan sehingga sama akan tahu. Biar tidak tahu sama Mas Dayat, Mas Ismawan, Bu Khot dan lainnya. Nanti semuanya akan ditampilkan sehingga di situ akan tercipta suasana kekeluargaan walaupun secara virtual, ya. Jadi apa yang sudah kita lakukan termasuk dalam tahap preventif pencegahan. Kemudian harapannya juga bisa nanti sama itu menghilangkan bentuk-bentuk istilahnya peluncuran pada saat ini anak-anak ya. Masa pengenalan lingkungan sekolah kalau kita adakan secara tatap muka itu pun dari pihak pemerintah sudah melarang yang namanya peluncuran ataupun apa ya istilahnya bullying ya. Jadi masa pengenalan lingkungan sekolah itu sekarang isinya bagaimana penanaman karakter terhadap peserta didik. Ya, jadi kalau kita lihat banyak para pelajar ataupun warga yang sekarang memang hilang rasa rasa kemanusiaannya. Yaitu karena disebabkan adanya IT yang sangat canggih. Oleh karena itu anak-anak dengan adanya MPLS yang virtual ini harapannya apa yang sudah disampaikan Bapak Ibu pemateri intinya adalah pembentukan karakter peserta didik. Ya. Dengan adanya virtual ini ya harapannya sama tetap bagaimana tata kramanya nanti juga ada masalah tata krama. Ya. Kemudian harapannya di preventif ini kalau saat ini sama menggunakan daring ya bisalah mengisi jam-jam kosong itu dengan kegiatan yang bermanfaat. Jadi kalau kita bisa melihat, kalau kita bisa membaca di tahun-tahun kemarin atau mungkin bahkan sama sendiri merasa ya 5 menit, 10 menit masih betah di HP ataupun laptop untuk belajar ya. Tetapi setelah itu saya yakin bukan pembelajaran yang dipegang tapi game. Nah ini harapannya bisa dikurangi anak-anak ya. Boleh kita bermain game di situ cuman harus tahu diri, tahu waktu. Jangan sampai sama itu di istilahnya ketagihan ya sehingga isilah jam-jam kosong itu dengan kegiatan yang lebih baik. Oleh karena itu di kegiatan ini nanti ya ayo kita bisa berdoa bersama-sama sehingga bisa langsung tatap muka ya. Kemudian selain ada tahap preventif pencegahan ada yang namanya tahap representatif kembali, upaya kembali lebih baik. Ya contoh tahap represif atau representatif ini upaya menindak siswa yang telah melanggar peraturan. Berarti tata tertib. Jadi walaupun nanti secara virtual katakanlah sampai minggu ke depan zaman pembelajaran ya harus mengikuti tata tertib. Absensi tetap dilaksanakan setiap hari. Barang siapa dalam waktu sekian hari tidak absen, otomatis kan di situ sama sudah bisa dikatakan melanggar. Ya mumpung masih awal ini dari pihak sekolah akan selalu menghimbau, mendampingi sama dalam proses pembelajaran virtual sehingga tidak ada kegiatan yang bisa dikategorikan melanggar peraturan tata tertib. Kemudian ada juga harapannya sekolah bisa mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan. Contoh, ini contoh yang ada di lingkungan Saman sendiri. Contoh, si A ingin masuk di jurusan IPS. Kemudian orang tua menginginkan masuk jurusan IPA.
Rajin. Ya, ini karena harapan orang tua nanti zaman setelah lulus dari SMA itu bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, jadi dokter. Biasanya kalau jurusan IPA dan sebagainya itu, IPA khususnya ya ke sana itu ya harus jadi dokter kamu. Ya ini otomatis kan ada konflik perselisihan di antara siswa dan orang tua. Ini nanti lembaga sekolah, terutama di BK, bimbingan karier, itu akan memberikan solusi jalan. Ya, yang sudah kalian sampaikan kemarin untuk penjurusan, kemudian didukung data dukung nilai. Nah, itu nanti zaman tinggal menunggu hasil IPA, bahasa, dan IPS. Kemudian juga harapannya sekolah membatasi atau mendampingi sampean untuk tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melanggar atau aksi. Contoh yang paling gampang, aksi coret-coret sekolah. Nanti ada lahan sendiri anak-anak untuk coret-coret kreativitas seperti di depan kantor itu. Ya, itu hasil karya coret-coret dari kelas yang berbeda-beda. Mulai dari kelas 10 IPA, IPS, bahasa sampai kelas 12 diberikan tempat untuk menyalurkan bakat dan minatnya. Nah, mungkin sementara itu untuk wawasan Wiyata Mandala. Yang jelas zaman sebenarnya mulai dari SD, SMP, SMA sudah mengenal yang namanya sekolah. Itu namanya Wiyata Mandala. Bagaimana sampean cara memandangnya sampai ke depan, sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, gampang kok ya. Jadi usahakan dalam kegiatan ini nanti, virtual ini nanti sebagai ajang untuk mengembangkan bakat dan kreativitas sampean. Ya. Sementara itu, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semuanya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Siti Fatimah SPD yang telah memberikan materi mengenai wawasan Wiyata Mandala. Benar sekali untuk anak-anak sekalian bahwasanya tadi yang disampaikan oleh Bu Fatimah mengenai karya, kemudian bakat kalian jangan dipendam sendiri, bisa dikembangkan di sekolah. Untuk siswa tadi yang pada saat tes penjurusan menggambar sebuah gambaran atau bisa dikatakan komik, nah ini nanti bisa dikembangkan di sekolah, bisa mengikuti berbagai ajang kegiatan, nah itu dikembangkan. Untuk acara selanjutnya ini bisa kalian saksikan karya dari kakak kelas kalian yang kemarin mengikuti lomba ABM Jurnalis 5 dan mendapatkan juara 1 tingkat Jawa Timur. Ini bisa disaksikan. Nah, untuk kalian semua nanti yang bakat di bidang editing, kemudian bisa membuat film, dikembangkan, nanti bisa mengikuti berbagai ajang perlombaan baik secara regional maupun nasional di MLS 2N dan di berbagai macam lomba lainnya. Selamat menyaksikan. Aku punya cerita kecil untukmu. Ada suara nih. Kamis pagi yang cerah, keadaan terlihat baik-baik saja. Kabar gembira datang tiba-tiba. Kabar
Setiap hari ini membuat mereka larut dengan kesibukan. Bermain game, Instastory, membersihkan rumah, bersantai, tanpa disadari keadaan yang menurut mereka bahagia hanyalah sementara. Dampak dari pandemi ini, semua kegiatan dirumahkan. Dengan sangat terpaksa, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online. Mungkin hal baru ini terlihat menyenangkan, namun lambat laun terasa membosankan. Hingga terbesit di pikiran mereka rindu sekolah. Apa yang mereka lakukan selama ini jadi semakin membosankan. Nah, tercampur perasaan kesal, amarah, dan letih. Banyak hal yang terjadi di tahun ini membuat keadaan semakin pedih. Entah kapan wabah ini akan berakhir. Tak satu pun bisa memastikannya. Hal ini membuat situasi berakhir tidak pasti. Walaupun pada akhirnya ini semua hanya permulaan. Sudah selesai, Pak. Nah, itu tadi merupakan video yang dilombakan dalam ajang ABM Jurnalis 5 di Istimalang Kocewara dan mendapatkan juara 1 tingkat Jawa Timur. Itu dari kakak kelas kalian, dan nanti ketika kakak kelas kalian lulus, kalian bisa meneruskan di bidang tersebut. Nah, itu tadi merupakan sekilas profil SMA Ma'arif Lawang dan beberapa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelum masa pandemi. Nah, bagaimana? Kalian rindu sekolah? Rindu sekolah? Rindu, Pak. Nanti kalau Rindu, Pak. Rindu cuci mata. Mengikuti senam, kemudian mengikuti kegiatan lainnya dan lain sebagainya. Nanti bisa mengikuti berbagai macam ekstrakurikuler dan berbagai macam bidang perlombaan. Kemudian sekarang kita berada di kegiatan yang terakhir, yaitu menyanyikan lagu nasional yang berjudul Bangun Pemudi Pemuda. Untuk seluruh peserta MPLS yang saya cintai, yang saya banggakan, untuk semuanya mikrofon dinonaktifkan, bisa mengikuti secara di rumah masing-masing, jangan ada yang diaktifkan. Ada
Kok banyak yang keluar ya? SMA mah hari berapa? Mikrofonnya. Oh, pocak. Ngerandami astagfirullah. Bahasa reng menreng Kalau saya bilang SMA Maripaman maju bersama, hebat semua, bisa ya? SMA Maripaman bersama, hebat semua, MPLS 2021, kompetitif, integriti, dan adaptif. Bisa ya? Saya ulangi ya. Kalau ada apa-apa, SMA Ma'arif Lawang maju bersama, hebat semua, MPLS 2021, kompetitif, integriti, dan adaptif. Bisa ya? Bisa ya? Ada apa-apa dari saya? Selanjutnya, 1, 2, 3, SMA Ma'arif Lawang maju bersama, hebat semua, MPLS 2021, kompetitif, integriti, dan adaptif. Semangat buat semuanya. Besok hari selanjutnya MPLS dengan baik. Dan tidak bicara persoalan pembahasan rasional maupun semuanya harap dimatikan, diikuti dari rumah saja. Salam dari sini, namanya harap dari rumah saja. Dari sini ucapkan buat besok. Terima kasih, cukup sekian kegiatan MPLS. Jangan lupa tetap semangat, kemudian tetap melakukan kesehatan dan tetap prestasi dari rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.